Teman-teman, kita berjumpa kembali untuk materi pembahasan gaya interaksi antar molekul. Kita kemarin sudah membahas tentang teorinya, sekarang tentang pembahasannya. Kita ikuti video berikut. Soal nomor 1, di antara senyawa berikut yang memiliki gaya London adalah, saya ulangi sedikit, tentang gaya interaksi antar molekul, itu ada 3 yang kita bahas, ada gaya London, ada gaya van der Waals, dan ada ikatan hidrogen. Sementara untuk gaya London, itu senyawa-senyawa adalah molekul nonpolar. Untuk nonpolar, ada tipsnya sedikit gitu ya. Jadi kalau nonpolar itu berarti harus kovalen, berarti harus non-logam dengan non-logam, tetapi dia punya beberapa batasan. Misalkan, bentuknya simetris, tidak mempunyai PEB, kemudian momen dipolnya sama dengan 0, dan perbedaan elektronegativitasnya besar. Untuk nonpolar, itu relatif gitu ya. Ada angka 2 atau 4 di pinggir. Tetapi tidak berlaku misalkan seperti BeCl2. Sehingga kalau secara contoh latihan, nonpolar itu ada CH4, CCl4, CO2, O2, H2, semua yang pakai angka 22 di pinggir, H2, O2, N2, Cl2, itu termasuk nonpolar. Atau CH4, CCl4, atau CO2. Nah, kita lihat gitu ya. CHCl3 itu dia tidak simetris karena C mengikat H1Cl-nya 3. Dia tidak simetris. Kita lihat H2O. H2O itu kalau kita paham, dia mempunyai PEB, 2 PEB yang terikat 2, dan bentuk molekulnya V atau menyudut atau bengkok. Maka dia tidak gaya London karena bukan nonpolar. Untuk CH4, C mengikat H jumlahnya 4. Nah, dia simetris. Maka kalau simetris termasuk nonpolar, gaya yang ada adalah gaya London. Ini yang C. NH3 bagaimana NH3? N mengikat H jumlahnya 3. Karena N ada di golongan 5, maka dia masih punya dia punya 5 elektron valensi, kemudian dipakai H3 dan masih ada 2 elektron. 2 elektron itu sama dengan 1 pasang elektron bebas. Punya 1 pasang elektron bebas berarti namanya kovalen yang polar. Untuk H dan Cl hanya di golongan 1, Cl di golongan 7. Maka dia mempunyai perbedaan elektronegativitas yang besar. Maka untuk soal nomor 1 adalah jawabannya yang C. Soal nomor 2. Di antara pasangan-pasangan senyawa berikut, yang keduanya hanya memiliki gaya dispersi atau gaya London. Kita lihat tadi dari keterangan nomor 1. Jawabannya itu adalah yang A, karena CH4 itu termasuk nonpolar, O2 itu termasuk nonpolar. Untuk B, alasannya masih bisa. NH3 mempunyai 1 pasang elektron bebas, H2S itu setara dengan H2O, dia juga punya 2 pasangan elektron bebas. Sehingga dia bukan nonpolar, sehingga bukan gaya London. HCl tadi alasannya karena perbedaan elektronegativitas besar, golongan 1 dan golongan 7. H2O juga dia punya 2 PEB, berarti bukan nonpolar. Yang mempunyai gaya London adalah CH4 dan O2. Jawabannya ini adalah yang A. Lanjut, berikutnya soal nomor 3. Saya bacakan. Gaya antar molekul apa sajakah yang terdapat pada partikel-partikel Ai dan H2S? H2-nya belum ke bawah itu ya, H2S. Kita lihat. Kalau ion, itu harus ada logam dan non-logam. Sementara logam adalah golongan 1A kecuali H dan golongan 2A kecuali Be. Jadi kalau ada ion, berarti harus ada golongan 1A dan 2A. Jawaban A ini adalah salah.
karena ada ionnya. Sementara Hi dan H2S tidak ada golongan 1A dan 2A. H tadi bukan logam. Jadi 1A kecuali H. Jawaban A salah karena ada ionnya. Jawaban B ada ionnya. Salah. Jawaban C ada ionnya. Tidak benar. Kemudian yang E ada gaya dispersi, dipol-dipol, dan ikatan hidrogen. Ingat, hidrogen harus ada antara H dengan NOF. Sementara Hi dan H2S adalah bukan hidrogen. Karena antara H dengan I dan H dengan S. Maka jawaban E juga salah. Sehingga untuk soal nomor 3 yang tepat adalah jawabannya yang D. Berikutnya, soal nomor 4. HF mempunyai titik didih lebih tinggi daripada HCl. Pada waktu kita bicara tentang ikatan hidrogen itu menyebabkan titik didihnya tinggi. HF dan HCl terdapat pada satu golongan 7A yang berikatan dengan hidrogen, sehingga membentuk senyawa halogenida. Mengapa HF itu titik didihnya menjadi tinggi dibandingkan HCl? Sementara kalau dilihat dari MR-nya atau massa molekul relatif, HF itu lebih rendah dibanding HCl. Nanti kalau ada ikatan hidrogen hubungannya dengan titik didih. Gitu ya, kita lihat. Molekul HF lebih besar daripada HCl. Ini tidak menjawab pertanyaan. HF lebih polar sedangkan HCl ikatan kovalen. Bukan seperti ini yang ditanyakan ya. Yang C juga bukan, yang D juga bukan. Nah, lihat yang E. Tadi HF titik didihnya lebih tinggi karena HF memiliki ikatan hidrogen, sedangkan HCl itu tidak memiliki ikatan hidrogen. Maka kalau tidak memiliki ikatan hidrogen, titik didih yang lebih tinggi adalah yang HF. Untuk soal nomor 4, jawabannya adalah E. Soal terakhir, nomor 5. Titik didih alkohol, R itu suatu alkil gitu ya, ROH, lebih tinggi daripada titik didih molekul eter, ROR. Walaupun rumus molekulnya sama. Jadi MR-nya sama, tetapi kenapa titik didihnya alkohol lebih tinggi dibandingkan eter? Karena alasannya begini. Alkohol berwujud cair. Bukan seperti ini yang ditanyakan ya. Alkohol merupakan senyawa polar. Bukan. Alkohol dapat bercampur baik dengan air. Maksudnya, ABC itu tidak menjawab pertanyaan. Antar molekul alkohol terdapat ikatan hidrogen. Ini jawabannya. Nah, teman-teman, semoga 5 soal tadi dapat membantu untuk belajar dan bisa mengerjakan pada soal-soal yang berikutnya. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan semangat untuk belajar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih.